Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha daramang barudak? Mugia urang sadaya tetap aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala sareng tetap selalu dipaparinan kesehatan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Barudak dinten ieu urang diajar ngeunaan bahasa Sunda, materi nu bade dipedar nyaeta ngeunaan aksara Sunda. Sateu acan urang ngabahas ngeunaan aksara Sunda, Bapak mohon izin nganggo pengantarnya menggunakan bahasa Indonesia karena dikhawatirkan ada yang tidak mengerti bahasa Sunda, jadi akan lebih bijak kalau misalnya sebagai pengantar Bapak menggunakan bahasa Indonesia, walaupun nanti akan dicampur-campur deh sedikit bahasanya ya, nggak apa-apa. Oke, kita bahas tentang aksara Sunda. Tapi sebelum spesifik ke aksara Sunda, Bapak ingin menjelaskan dulu tentang aksara secara umum, bahwa yang namanya aksara itu tidak lepas dari yang namanya konsonan, vokal, tanda baca, dan juga angka. Itu secara umum itu yang selalu ada dalam sebuah aksara. Vokal itu A, I, U, E, O itu vokal, dan di dalam bahasa Sunda itu ada juga E dan E gitu. Itu vokal. Ada juga konsonan. Konsonan itu mulai dari B, C, D, F, G, H, J, K, L, dan lain sebagainya di luar dari huruf vokal yang tadi, di luar A, I, U, E, O, E, gitu. Nah, begitupun dalam aksara Sunda. Aksara Sunda ini juga mencakup dari aksara konsonan, vokal, ada angka juga, ada juga tanda baca. Tapi sebelum membahas ke aksara, Bapak ingin menjelaskan sedikit tentang sejarah aksara Sunda. Aksara Sunda ini yang awalnya dikenal sebagai aksara Sunda kuno atau sebagai aksara Ratu Pakuan, atau yang sekarang biasa disebut dengan aksara Kaganga, pada masa silam terdokumentasikan dalam bentuk piagam yang berupa batu, lempengan, logam, dan naskah kuno yang berupa daun lontar, daun nifah, kertas, dan lain sebagainya. Jadi aksara Sunda ini adalah aksara Sunda kuno yang dulunya terdokumentasikan dalam bentuk piagam, yang mana piagam ini ditulis bukan dalam kertas pada waktu itu, tapi bisa di dalam batu, lempengan, logam, dan yang banyaknya itu adalah dari daun lontar atau daun nifah gitu. Nah, penggunaan aksara Sunda kuno ini ditemukan pada masa Prasasti Kawali Ciamis yang ditulis pada akhir abad ke-14 atau pada awal abad ke-15-an. Prasasti ini dibuat pada masa pemerintahan Prabu Niskalawastu Kencana, dan prasasti lainnya adalah prasasti Kabantenan. Selain itu juga terdapat pada prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanegara, diantaranya prasasti Kebun Kopi 1, prasasti Ciaruten, prasasti Jambu, dan prasasti Tugu. Nah, ini adalah prasasti-prasasti yang ada pada masa Kerajaan Sunda kuno, yaitu pada masa pemerintahan Prabu Niskalawastu Kencana yang memerintah yang hidup pada tahun 1397 sampai tahun 1475, di mana zaman ini adalah zaman Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara ini adalah kerajaan yang paling tua yang ada di Tatar Sunda. Nah, sedangkan naskah yang ditulis menggunakan aksara Sunda kuno antara lain adalah Kitab Sang Hyang Siksa Kandang Karesian. Ini adalah nama salah satu kitab kuno yang berisi tentang kesundaan. Juga ada Carita Parahyangan yang ditulis pada abad ke-16 dan Kisah Bujangga Manik. Nah, naskah dokumen termuda yang menggunakan aksara Sunda kuno adalah Cerita Waruga Guru yang dibuat pada abad ke-18 yang ditulis menggunakan bahan kertas Eropa. Nah, ini adalah
kitab-kitab atau buku-buku yang ditulis menggunakan aksara Sunda kuno ya. Pada pertengahan abad ke-19 mulai ada penelitian yang dilakukan oleh K.F. Holle pada tahun 1829 sampai 1896, seorang dari Belanda sekaligus pendiri perkebunan teh di lereng Gunung Cikuray Garut yang didirikan pada tahun 1859, yang juga seorang peneliti aksara Sunda kuno di wilayah Nusantara khususnya dan di wilayah India dan sekitarnya pada umumnya ya. Itu adalah seorang yang meneliti tentang aksara Sunda yang akhirnya pada tahun 1999 melalui SK Gubernur Jawa Barat nomor 434 /SK 614 /DIS .PK /99 dilakukan pembakuan aksara Sunda yang didasari oleh aksara Sunda kuno. Hal tersebut untuk menghidupkan aksara Sunda sebagai suatu kekayaan budaya, yang mana pada akhirnya tahun 2008 aksara Sunda dikembangkan menjadi Direktori Aksara Sunda untuk Unicode yang distandarisasi, dan aksara Sunda dikelompokkan menjadi 4 macam, yaitu 32 butir aksara ngalagena, aksara dasar atau konsonan, 7 butir aksara suara. Aksara suara ini adalah vokal mandiri, dan ada rarangken. Rarangken ini penanda bunyi dan juga angka. Dan ada juga tanda baca, yang mana tanda baca aksara Sunda ini pada awalnya memang kalau tanda baca itu tidak dikenal dalam aksara Sunda, tapi sekarang kita menggunakan tanda baca, yang mana tanda bacanya adalah diambil dari aksara-aksara Laten gitu loh. Itu tentang sejarah. Jadi memang aksara Sunda ini adalah sebuah hasanah budaya yang diciptakan oleh nenek moyang kita orang Sunda dari zaman kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara ini adalah kerajaan yang memang cukup tua juga, yang ada di Tatar Sunda gitu, sebelum adanya kerajaan Pakuan Pajajaran, sebelum adanya kerajaan Galuh Pakuan. Terlebih dahulu ada yang namanya kerajaan Tarumanegara yang notabene lebih tua dari kerajaan Pakuan Pajajaran atau yang biasa dikenal dengan kerajaan Sunda. Itu ya tentang sejarah. Jadi memang ini sudah lama sekali gitu loh. Dan ternyata kita selaku orang Sunda pun tidak kalah dengan negara-negara lain yang kayak di Jepang ada aksara kanji gitu kan, di Cina ada. Nah, kita pun orang Sunda, berikut juga orang Jawa tidak kalah gitu loh. Kita punya aksara sendiri. Nah, anak-anak, lamun urang nyarios tentang aksara Sunda, aya nanya. Seperti yang tadi awal dijelaskan bahwa dalam aksara itu ada konsonan, ada vokal. Begitupun dalam aksara Sunda. Di sini aya nu disebut aksara dasar. Aksara dasar ini adalah aksara konsonan sebenarnya. Dan di sini ada aksara konsonan. Aksara konsonan ini adalah aksara serafan yang mana dalam Sunda itu sebenarnya nggak ada, tapi ini diambil dari bahasa-bahasa yang lain. Kan orang Sunda mah nyebut FG, nyebut VGF gitu. Jadi memang ini adalah yang diambil dari bahasa lain atau biasa disebut dengan aksara serapan. Nah, aksara dasar ini yang kita sebut dengan aksara ngalagena, atau ada juga yang disebut aksara kaganga, di mana ini adalah konsonan. Nah, ini uniknya anak-anak. Kalau misalnya aksara Latin konsonannya tidak ada A di belakangnya, mereka mah B, C, D sampai Z di luar huruf vokal. Kalau huruf vokal sama. Huruf vokalnya atau yang biasa dalam aksara Sunda itu disebut dengan aksara suara, A, I, U, E, O, E, itu sama ya. Nah, yang membedakan di aksara Sunda ini adalah di aksara dasar atau aksara konsonan, di mana semuanya berakhiran A. Jadi lamun misalnya disuruh bikin kalimat, ini agak susah nih. Beda dengan aksara Laten. Misalnya nulis nama Andri, gampang, tinggal A, N, D, R, I. Udah gitu kan, lebih mudah. Nah, dalam aksara Sunda karena semuanya berakhiran A, misalnya mau bikin nama Andri misalnya, A-nya udah jelas ya.
Kita bikin A, N, nggak ada ya. Ada juga na gitu loh. D nggak ada juga da. R juga nggak ada juga ra. Kalau I baru bisa. Jadi lamun arek nyeun ngaran Andri, nah ya jadi anada rai gitu loh. Nah, oleh karena itu, di dalam aksara Sunda itu dikenal dengan yang namanya rarangken. Nih, rarangken ini adalah pengubah suara dasar A yang tadi. Misalnya tadi di harusnya B jadi ba. Nih gimana cara ngerubah A-nya? Bisa jadi B, bisa jadi B, bisa jadi bu, bisa jadi bo, dan lain sebagainya. Itu kuncinya ada di rarangken. Dan jumlah rarangken ini jumlahnya ada 13 rarangken, anak-anak. Contoh di sini ada yang disebut dengan paneleng. Paneleng ini berfungsi mengubah bunyi vokal aksara dasar A yang tadi menjadi E. Contohnya aksara ja. Mana ya? Bentar ya. Misalnya tadi mana ya ja ya? Nih. Nomor 2 dari bawah kedua, ja. Itu aksara dasarnya seperti itu. Untuk bisa jadi J, ini contoh, kita harus balik ke rarangken gitu loh. Tadi make ini pamepet misalnya, ba jadi B, ra jadi re, B ba jadi B, tambah T. Nah ini adalah fungsi-fungsi rarangken. Intinya gini, rarangken ini adalah pengubah suara pengubah aksara dasar yang aksara konsonan ini. Ini semuanya dilihat, ini semuanya berakhiran A. Ini kumaha lamun ngerubah A. Nah misalnya ini contoh K. Kumaha bisa jadi Ki. Biasa lamun A na leungit misalnya. Itu semua itu diaturnya dalam sebuah rarangken. Jadi rarangken ini menjadi sebuah hal yang cukup penting juga dalam aksara Sunda. Ini bedanya aksara Sunda dengan aksara-aksara yang lain adalah bahwa dalam aksara Sunda itu ada rarangken di mana tidak dikenal di aksara-aksara yang lain gitu loh, karena mungkin aksara lain lebih mudah. Oh ya, untuk lebih mudahnya anak-anak, Bapak sarankan kalian coba download ini di sini ada aplikasi namanya Pasundan, di mana lambangnya di situ ada aksara Sunda A. Nah aplikasi ini adalah bukan promosi ya, ini mah cuman untuk mempermudah kita pembelajaran aja. Di sini membahas tentang aksara Sunda mulai dari aksara dasar, aksara suara, dan juga ada angka di sini. Bagaimana cara penulisan dan bentuknya di sini ada. Ada juga rarangken gitu loh. Rarangken ini ya ini kita baca satu-satu di mana tugasnya. Pamepet berfungsi mengubah bunyi vokal aksara dasar A menjadi E. Jadi mengubah A jadi E pakai pamepet. Panghulu berfungsi mengubah bunyi vokal aksara dasar A jadi I. Contoh. Nah ini adalah di atas itu adalah contoh penulisan dari rarangkennya. Dilihat dari yang atas yang ada bulat itu ditulis di atasnya ada yang namanya rarangken panghulu. Di mana fungsi rarangken ini adalah merubah aksara dasar yang A jadi I. Contohnya di situ ada mimiti. Kalau tidak ada rarangken panghulu atau yang merubah aksara A jadi I, itu adalah mamata. Di bawahnya sasa. Kalau belum menggunakan rangken apapun. Tapi setelah di atasnya menggunakan rangken panghulu, yang mana rangken panghulu ini adalah fungsinya mengubah bunyi vokal A jadi I, yang asalnya mamata jadi mimiti. Jadi si A-nya itu yang tadi berubah jadi I.
Nah, di rangkaian ini macam-macam. Yang tadi jumlahnya ada 13. Jadi kuncinya untuk bisa menjadi sebuah kalimat tidak bisa terpisahkan antara aksara, konsonan, aksara suara atau vokal dengan sira rangkaian yang tadi gitu. Anak-anak, Bapak sudah membuat sebuah modul yang mungkin nanti akan kita kasih juga buat kalian semua. Itu menjadi bahan dasar. Dan sebenarnya untuk bicara aksara Sunda sendiri, dari sekolah-sekolah sebelumnya, misalnya dari MI, SD, atau MTS, dan SMP, kita sebenarnya sudah diajarkan tentang aksara Sunda. Jadi pada kesempatan kali ini Bapak hanya ingin kalian membiasakan diri untuk belajar lebih membiasakan menulis dan membaca tentang aksara Sunda. Makanya tadi Bapak arahkan untuk kalian buka aplikasi Pasundan tadi, atau bisa membaca juga modul yang sudah Bapak buat tadi gitu loh. Kenapa Bapak arahkan seperti itu? Karena bagaimanapun anak-anak, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai budayanya, budaya nenek moyangnya. Nah, aksara Sunda ini memang sudah diakui oleh dunia bahwa orang Sunda punya aksara sendiri, dan itu juga sudah dibuat undang-undang gitu loh, pembakuannya oleh pemerintah daerah sendiri. Jadi ini adalah sebuah kebanggaan buat kita bahwa kita pun adalah sebuah suku yang memiliki budaya yang luar biasa sampai bisa membuat aksara sendiri, dan tidak semua bisa membuat itu. Kita mengenal ada aksara Arab, Latin gitu, Tagalog, Sunda ada, Jawa ada, Jepang, Cina. Jadi memang kita adalah orang-orang, nenek moyang kita adalah orang-orang yang luar biasa, yang juga memiliki peradaban gitu loh. Nah, tugas kita adalah bagaimana kita ngamumule. Ngamumule ini adalah menjaga, melestarikan bagaimana supaya si hasanah budaya ini tetap terjaga, bahkan kita mengenalkan kepada dunia gitu loh. Kita bisa ngelihat di nama-nama jalan di Jawa Barat, itu di atasnya ada aksara Latin dan di bawahnya selalu ada aksara Sunda. Selain itu sekarang juga di industri-industri fashion di Sunda banyak sekali kaos-kaos yang didesain, dan desainnya itu kata-katanya menggunakan aksara Sunda. Itu namanya udah mulai banyak. Intinya tugas kita adalah bagaimana kita melestarikan kebudayaan kita sendiri gitu. Makanya untuk pembiasaan nanti mungkin kalian bisa minta modulnya yang telah Bapak buat. Di sana ada mulai dari bentuk aksara konsonan atau aksara dasar, ada aksara suara, ada juga angka, dan bagaimana cara penulisannya di sana dijelaskan anak-anak. Ya, mungkin untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Dan untuk pembiasaan nih anak-anak, Bapak menugaskan kalian membuat sekitar 10 kalimat menggunakan aksara Sunda. Kalimatnya kalian bebas pilih sendiri, kalian tulis menggunakan aksara Latin, lalu di bawahnya kalian buat aksara Sundanya gitu loh. Dicoba dulu, diusahakan untuk benar, tapi itu bukan patokan utamanya. Yang penting kalian membiasakan dulu membuat kalimat nama menggunakan
aksara Sunda sekitar 10 kalimat gitu ya. Itu saja mungkin yang dapat Bapak sampaikan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.